Stasiun Tegal adalah salah satu stasiun besar di wilayah daerah operasi 4 Semarang. Letaknya yang strategis di pusat kota, berada di jalur lintas utara yang menghubungkan Cirebon dengan Semarang. Stasiun ini mempunyai peranan penting bagi mobilitas masyarakat Tegal loh. Dibandingkan dengan stasiun lainnya, stasiun Tegal mempunyai daya tarik tersendiri. Coba aja deh, baru keluar stasiun, kita langsung disuguhkan dengan pemandangan beberapa tempat menarik yang tersaji di depan mata. Mulai dari Taman Pancasila, di mana terdapat salah satu lokomotif vintage milik PT KAI, terus juga ada gedung SCS Birao atau Lawang Satus, alun-alun Kota Tegal, Masjid Agung Kota Tegal. Tak jauh dari stasiun juga terdapat beberapa pusat perbelanjaan nih, seperti Rita Supermall, Transmart, dan Pacific Mall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Saat ini aku berada di depan stasiun Tegal. Jadi ceritanya hari ini aku akan melakukan perjalanan dari Tegal sini menuju ke Jakarta menggunakan kereta api Tegal Bahari dengan rangkaian baru, yaitu stainless steel new generation. Kayaknya mantap ya teman-teman. Nah, ada yang unik teman-teman. Jadi kereta Tegal Bahari itu baru saja tiba ya dari Jakarta Pasar Senen ya. Nah, itu kereta membawa adik aku pulang. Sekarang aku mau berangkat, jadi istilahnya cuman tukeran teman-teman. Adik aku pulang, antara aku berangkat menggunakan kereta yang sama. Bisa gitu ya? Ini nggak direncanakan sih, wong adik aku pulangnya juga mendadak dan aku juga berangkatnya mendadak juga sih. Tapi ya udah, kita masuk stasiun Tegal karena sekarang udah jam 15:10, kereta diberangkatkan jam 16, sudah boleh untuk boarding di dalam stasiun. Oke, proses transfernya udah selesai teman-teman. Nah, sekarang aku mau masuk ke dalam dan karena waktunya alhamdulillah udah masuk waktu asar. Jadi nanti kita sholat dulu di dalam stasiun ya. Itu dia teman-teman, terparkir di jalur 3 rangkaian kereta api Tegal Bahari. Terdiri dari 5 kereta ekonomi dan 4 eksekutif ya. Semuanya menggunakan rangkaian stainless steel new generation. Nanti kalau udah nyampe di Pasar Senen, ini keretanya akan berubah menjadi kereta api Gumarang. Ini masih proses pembersihan, jadi belum boleh masuk. Kayaknya kita sholat dulu lah. Nah, musholanya ada di sebelah sini.
Sekarang jam 15.36, kurang lebih 24 menit lagi akan diberangkatkan. Nah, kita lihat lokomotifnya ya dari depan. Oke, ini dia lokomotif dinas yang akan membawa kereta api Tegal-Bali dari Tegal menuju ke Pasar Senen. Lokomotifnya tipe CC206 1364, berarti artinya lokomotif jenis 206 yang mulai berdinas tahun 2013 dengan nomor induk 64. Depo induknya ini CPN, berarti Cipinang. Wih, ganteng banget ini lor. Keren sih. Dulu kalau masih pakai rangkaian bisnis itu bisa nyampe ujung sana teman-teman. Karena rangkaian bisnisnya itu ada 9, terus eksekutifnya ada 6. Sekarang diganti ekonomi dan eksekutif new generation stainless steel. Ekonominya 5, eksekutifnya ada 4. Ini ada bapak masinis ya yang sepertinya akan bertugas. Oke, setelah melihat lokomotif, mari kita melihat jenis keretanya. Ini dia kereta yang aku naiki teman-teman ya. Aku naik di gerbong 3 dan ini kedapatan, nggak kelihatan lagi, K3 02496. Berarti ini kereta ekonomi K3 ya. 0 itu tanpa penggerak, yang mulai berdinas tahun 2024 dengan nomor induk 96. Di pondoknya ini SLO, Solo Balapan. Berarti ini punya siapa ya? Soalnya ini nanti nyampe di Senen bakalan berdinas menjadi kereta api Gumarang teman-teman. Kita lihat ininya ya, MD mulai dinas. Nah ini nih MD mulai dinas pada tanggal 24 Januari 2025. Harusnya ini K3025. Tapi di sini ya gitulah. Coba teman-teman yang tahu bisa komen ya. Selain membawa kereta ekonomi, kereta Tegal-Bali juga bawa kereta api eksekutif teman-teman. Nah, interiornya kurang lebih sama kayak gini ya. Bedanya itu di ujung sini ada kursi jomblo, sama di ujung sana. Paling ini juga sih ada fasilitas footrest, terus ada juga meja lipat. Sebentar lagi diberangkatin teman-teman.
Di sini juga ada musolanya teman-teman, jadi nggak usah takut buat yang beragama Muslim ya. Terus yang aku suka dari new generation ini, di toiletnya ada tempat wudhu, dan toiletnya udah terpisah antara pria maupun wanita, dan ini nggak ada diskriminasi teman-teman. Sama-sama pakai pakai kloset duduk ya. Nah ini nih, ketika diputar kita bisa cuci kaki, jadi bisa sekalian buat wudhu. Ini bentar lagi diberangkatin teman-teman, kita lihat dulu ya. Masih 2 menit lagi sih, cuman oke, kita review sebentar toiletnya. Jadi toiletnya seperti ini menggunakan pintu lipat ya, bisa didorong. Nah ini ada kloset duduk, lumayan luas ini. Ada juga ini namanya keran, terus ini buat nyiram, wastafel, sabun, sama buat cuci kaki. Ini juga ada pengharum ruangan. Udah diberangkatin teman-teman. Oke, kita lihat pintu otomatisnya tertutup sendiri ya. Udah kayak naik KRL, pintunya nutup sendiri. Oke lah, kita balik ke gerbong kita di ekonomi 3. Ini ekonomi 4, ekonomi 5. Journey taking about 4 hours 30 minutes. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions, kindly call. Thank you for your trust in us. Enjoy your safe and comfortable journey with PT Kereta Api Indonesia. Dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the right of the train's arrival. Thank you.
Tegal Bahari akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan tepat sesuai jadwal pada pukul 17:24. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore pelanggan yang kami hormati, kami informasikan kereta api Tegal Bahari akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan tepat sesuai jadwal pada pukul 17:24. Kami ulangi, kereta api Tegal Bahari akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan tepat sesuai jadwal pada pukul. Perjalanan sudah sampai di stasiun Cirebon Perujakan. Ini nanti diberangkatkan pada pukul 17:24 ya. Jadi ada waktu sekitaran lebih dari 15 menit, 17 mungkin ya, 17 menit berhenti di sini untuk mengisi rangkaian, dan biasanya juga ada pergantian masinis, berikut juga pergantian kondektur teman-teman. Cirebon Perujakan ini merupakan stasiun percabangan ya. Jadi di peron yang sebelah sana itu biasanya untuk peron kereta yang ke arah Purwokerto, Jogja, dan seterusnya. Kalau peron sini itu untuk kereta ke arah Tegal, Semarang sampai ke Surabaya. Nah, buat teman-teman yang ahli hisap tuh bisa banget manfaatin waktu untuk menghisap apa yang perlu dihisap ya. Itu ada pelangnya nih, area merokok. Yang penting puntung rokoknya dibuang di sini ya.
18:04 kita udah sampai di stasiun Jatibarang. Ini udah masuk wilayah Indramayu teman-teman ya. Di sini berhenti lumayan lama, sekitar 15 menit. Jadi bisa dipakai buat sholat ya. Entah sholat di stasiun atau sholat di kereta. Tapi keburu nggak ya ini? Aku kayaknya mau sholat di mana ya? Mau sholat atau di kereta? 10 menit lagi sih. Oh, musolanya kosong sini. Cuma lebih nyaman di musola sana teman-teman. Jadi di sini aja deh. Oke, sekarang aku lagi ada di kereta makan atau restorasi ya teman-teman. Tadinya mau pesen Xiaomi, cuman adanya yang original yang keju itu habis. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini belinya bakso. Pengen pop mie tapi adanya yang pedes. Aku nggak terlalu suka, lebih enakan yang biasa yang rasa ayam itu loh. Sama minumnya coklat panas. Kita coba buka ya tampilannya. Walelele. Ya kurang lebih kayak gini teman-teman. Bakso, di dalamnya ada 2 bakso, ada tahu, terus ada mie kalau nggak salah. Ini dikasih saus kecap, kemudian ada daun bawang juga, sama sendok garpu buat makan. Oke lah, kita makan dulu. Alhamdulillah udah selesai makan sama minum ya. Saatnya kembali ke kursiku, tapi kemungkinan nanti aku langsung tidur aja teman-teman. Soalnya ini next stopnya langsung di Cikarang. Ya lumayan lah, ada waktu sekitar 1 jam 15 menit. 1 jam setengah malah. 1 jam 45 menit untuk istirahat atau tidur, terus habis itu nyampe di Pasar Senen. Oke lah, mari kita balik ke gerbong 3. Sekarang udah jam 20.00 atau jam 8 malam. Barusan lepas stasiun Cikarang ya. Pemberhentian berikutnya Bekasi, habis itu langsung ke Pasar Senen, nggak berhenti di Jatinegara. Ada kelupaan teman-teman, ternyata dari tadi awal berangkat kita belum review ya
fasilitas yang kita dapatkan selama menaiki kereta api Tegal Bahari kelas ekonomi ini. Oke, langsung aja deh. Pertama kita akan mendapatkan seat atau kursi seperti ini ya. Ini modelnya bagus teman-teman, soalnya di sini ada miring ya, sisi kanan dan sisi kiri, jadi bisa berfungsi juga sebagai bantal. Dan ini tebel banget, nggak terlalu keras ya, empuk lah, menggunakan bahan kulit imitasi. Nah, setiap kursi itu terdapat tuas reclining seperti ini ya, atau di sini. Nah, ini yang digunakan untuk merebahkan kursinya ke belakang, dan ini bisa lebih rebah ketimbang ekonomi premium atau ekonomi K316 teman-teman. Nah, terus juga jarak antar seatnya itu longgar, nggak sempit banget kayak K316 atau K317 yang ekonomi premium. Terus biasanya kan dikasih ini ya, plastik ya. Sekarang pakainya ini teman-teman, apa namanya, waste bag, biar lebih ramah lingkungan gitulah. Terus juga biasanya itu di kereta ekonomi ada meja kecil ya di sebelah sini ya, di bawah di atas apa, colokan stop kontak, tapi sekarang nggak ada. Ini bisa berfungsi sebagai meja karena ini, nah ini botolku taruh di sini muat teman-teman. Terus untuk tirainya menggunakan ya model seperti ini. Ketika kita turunkan maka dia akan menutup. Nah, untuk membukanya tinggal ditarik ke bawah aja. Set. Nah, begitu. Terus juga di sini ada informasi mengenai tempat duduk ya. Dan ini lebih jelas teman-teman. Jadi yang A itu ada keterangan jendela atau window. Nah, jadi kita yang tiketnya itu di apa, baris A, otomatis ya di pinggir jendela, nggak bisa diganggu gugat karena udah ada keterangannya ya. Terus ini nih yang terpenting nih, terdapat colokan 2, dan colokannya ini colokan internasional teman-teman. Artinya apa, bisa digunakan juga oleh turis yang berkunjung ke Indonesia ya, barangkali nggak punya yang colokan model gini. Nah, kalau misal ini masih kurang, tenang, di sini ada port USB sama Type C teman-teman, misal kurang ya. Terus ini ada audio jack buat dengerin musik, ini ada tombol buat ngerasin, dan ini buat nurunin volume. Nah, ini buat dengerin audio apa? Audionya itu audio yang ditampilin di sini teman-teman. Nah, di TV sini nih. Cuman nggak guna sih menurutku ya. Terus juga apalagi ya, di atas ada kabin bagasi yang lumayan luas. Terus nah, itu informasi mengenai kondektor ada di sini ya, termasuk stasiun pemberhentian berikutnya, estimasi kedatangan, waktu, suhu, dan di sini juga ada teman-teman. Nah, di sini modelnya udah kayak kereta bus ya, kereta cepat. Di situ ada keterangan stasiun berikutnya, suhu ruangan, kecepatan, kelas, kemudian baris AB atau CD gitu. Ya, kurang lebih begitu sih fasilitasnya. Dengan harga Rp150.000 kita bisa mendapatkan fasilitas kereta mewah dari Tegal menuju Jakarta ataupun sebaliknya. Tapi di harga aslinya itu 220. Dan kondisinya karena ini minggu malam Senin ya, cukup rame, okupansinya juga bagus ya. Kita lihat mungkin nanti kapan-kapan kalau di harga normal ya, apakah okupansinya tetap bagus atau berkurang ya, Allah alam. Semoga sih awet ya, karena ini satu-satunya kereta yang start dan berakhirnya itu di
Tegal untuk tujuan Jakarta teman-teman. Kereta andalannya Wong Tegal gitulah. Oke. Sekarang perjalanan udah sampai di stasiun Pasar Senen ya teman-teman. Ini aku mau keluar terus ke Terminal Senen buat naik Transjakarta rute 6H yang jurusannya itu Lebak Bulus. Sebetulnya bisa aja naik KRL, cuman aku malesnya tuh transit di Tanah Abang, naik turun bawa barang lumayan banyak dan berat, itu yang bikin males sih. Terus juga jarak antara stasiun terdekat yaitu Pondok Ranji ke tempatku di Pondok Cabe itu lebih jauh ketimbang dari halte Lebak Bulus teman-teman. Makanya ya better naik TJ aja lah. Meskipun naik TJ juga nanti bakalan ngadepin macet sih. Macet di pintu masuk stasiun Senen biasanya kalau jam-jam segini, apalagi hari-hari weekend itu macet. Nah, lokasi terminalnya itu ada di depan sana ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bingung mau cari terminal Senen itu di mana, teman-teman tinggal keluar dari dari kereta itu, belok kanan, nyusurin jalan. Pokoknya kalau nemu inilah outlet-outlet kayak CFC, terus Lawson, terus Indomaret, Tropio, itu ikutin aja jalannya, nanti nyampainya sini teman-teman. Nah, terus di ujung jalan ini tuh langsung berhadapan dengan Terminal Senen. Di sana ada banyak pilihan bus ya, Transjakarta. Ada 6H yang jurusannya itu ke Lebak Bulus, terus ada 12B yang ke Priuk, 1P juga ada, Blok M. Selain Transjakarta juga ada Jaklingko ya, cuma Jaklingko aku kurang paham detail rutenya itu mana aja. Nah, dari sini tinggal nyebrang aja teman-teman. Nyebrang. Itu dia pintu keluar stasiun Senen ya. Kita nyebrang. Habis itu udah tinggal kita masuk ke bus Transjakartanya. Ini 6H yang akan aku naiki ke Lebak Bulus. Jangan lupa siapkan kartunya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang perjalananku alhamdulillah udah sampai di kontrakan ya, daerah Pondok Cabe.
setelah melakukan perjalanan dari Tegal menggunakan kereta api Tegal Bahari, kemudian dilanjutkan Transjakarta 6H ke Lebak Bulus, terus disambung ojol. Ya, oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nantikan video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.